Selamat sore. Selamat sore, Kak. Perkenalkan nama saya Kak Dava dan nama kamu? Aku Kalifa, tapi biasanya dipanggil Iva atau Kalifa juga bisa. Saya panggil Mbak Liva aja ya. Iya, boleh. Kamu sebelum kesini tadi tuh udah habis dari mana? Terus sebelum kesini tuh aku mampir dulu ke Alfamart sih, Kak, beli dulu. Alfamart. Iya. Kenapa kok kamu nggak Soalnya itu kalau aku tuh mampir di Alfamart tuh sekalian teknologi. sering kamu nggak datang di Alfamart? Ya, sering. Soalnya di Alfamart itu kan cuma ada aku di situ istilahnya ya. Jadi tuh kayak tenang gitu rasanya, nggak ada yang kenal aku juga. Iya. Terus gimana kabar kamu? Ya, Untuk kabarku sih bisa dibilang baik atau enggak ya, Kak. Soalnya itu aku sering banget kepikiran kejadian-kejadian dulu, tapi tuh kayak kalau aku mikirin itu terus tuh kayak berat gitu. kamu kayak masih pernah kejadian sama kamu. Iya, sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kejadian macam apa yang buat kamu sampai kepikiran sampai sekarang itu? Menurutku itu kejadiannya bikin aku sakit hati banget ya, Kak. Tapi Sakit kalau hati. orang lain yang sering, kalau aku kan pernah cerita juga hal ini ke temanku, tapi cerita dengar ceritaku dengan ceritaku itu kayak nyepelein gitu loh. Jadi aku kalau mau cerita lagi kayak takutnya emang ceritaku sepele tapi aku yang gede-gedein. Terus ini saya minta kamu buat cerita, boleh? Ceritain masalah kamu yang itu. Sebenarnya buat ceritain ulang itu kayak aku tuh kayak membuka luka lama gitu ya, Kak. Tapi mungkin kalau emang di sini aku cerita bakal membantu aku kayak menghilangkan pikiran itu, mungkin aku akan nyoba ceritain. Kamu bisa cerita bebas apapun perasaan kamu saat ini, tapi kamu gak sendiri. Saya bakal dengerin cerita. Ngomong sebelumnya di sini saya tentang kontrak. Sebelum kita mulai cerita, sebelum kita mulai konseling, di sini saya membuat kontrak satu sesi. Itu saya akan menjelaskan di mana sekarang kita akan melakukan sesi konseling yang dilakukan selama satu sesi. Di mana satu sesi itu dilaksanakan selama 30 sampai 60 menit. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa azas. Pertama, azas kerahasiaan itu di mana kamu bebas cerita dan itu tidak akan saya sebarkan kecuali kamu mengizinkan untuk diberitahukan ke orang lain. Dan yang kedua, asas keterbukaan, kamu bisa cerita apapun bebas ke saya tanpa ada canggung ataupun kamu khawatir akan saya tidak memperhatikan. Oke, apakah kamu bersedia? Bersedia. Uh, mungkin kalau kamu cerita masalah itu, kamu akan membuka luka lama ya. Luka lama yang kamu udah luka lama yang udah kamu alami. Di sini saya akan meminta kamu untuk cerita jujur apa adanya dan selengkap-lengkapnya. Meskipun kamu merasa kayak sakit hati ataupun merasa kayak sedih, kecewa lagi, tapi nggak apa-apa. Di sini saya ada buat dengerin cerita kamu. Jadi ini aku ceritain. Ya, ceritain aja. Jadi itu awalnya aku sama temanku itu satu organisasi di perkuliahan. Nah di situ tuh saat itu di organisasi itu kayak mau ngadain kepanitiaan. Aku sama temanku itu ngajuin diri buat jadi ketua pelaksananya. Iya. Tapi itu gak tahu kenapa pas pertamanya pas aku sama temanku ngajuin diri tuh beberapa anggota yang lain tuh dukung aku. Dukung kamu kan? Iya, kebanyakan dukung aku. Soalnya kelihatan dari mereka yang langsung bilang namaku, terus juga
terus juga ya setuju aja gitu loh. Nah tapi setelah min 1 atau 2 pengevotan buat pemilihan itu tiba-tiba aja temanku yang jadi. Nah di situ kan aku bingung ya kok bisa, soalnya pas pertama kali ngajuin diri itu kelihatan banget kalau orang-orang tuh pada milih aku gitu loh Kak. Dan itu tuh juga terbukti gitu loh, bukan yang cuma aku membual-bual gitu. Nah setelah itu aku tanya ke temanku satunya lagi, ya emang kita nggak deket sih, yang temanku satunya lagi itu. Nah di situ aku pas tanya itu ternyata dia tuh nggak ngefoto aku itu karena dia dengar dari temanku, sahabatku yang ngajuin diri sama aku tuh, dia bilang kalau aku tuh orangnya suka lari dari tanggung jawab, terus juga suka marah, terus pokok yang jelek-jelek itu loh Kak. Padahal itu kenyataannya kan nggak gitu ya. Terus setelah aku dengar itu tuh aku nggak mau percaya dulu, soalnya kan baru dari satu orang. Terus aku juga masih mikir positif. Terus sempet aku ketemu sama temanku yang kepilih itu. Aku kayak ngucapin selamat gitu, selamat ya udah kepilih. Tapi aku ngucapinnya kayak sambil sedih gitu loh Kak, soalnya nggak nyangka aja ternyata dia yang jadi. Nah terus 2 hari setelahnya itu aku kayak juga nyari info lagi kayak ke teman organisasiku satunya lagi. Nah aku tanyain, enggak, awalnya tuh aku bilang gini, gimana dia. Terus aku bilang aku juga iri deh. Terus juga aku tanyain, kok bisa ya kok dia banyak yang pilih. Soalnya kan dari segi ke sosialisasi di organisasi itu tuh aku lebih berbaur sama yang lain gitu loh Kak. Terus Nah aku tanyain tuh ternyata jawaban dia tuh sama kayak temanku yang satunya aku tanyain. Katanya tuh kayak aku suka lari dari tanggung jawab, terus suka marah-marah yang jelas, terus juga pilih-pilih gitu. Kan aku nggak terima ya. Terus akhirnya aku nungguin temenku yang kepilih itu, aku tanyain bener nggak dia ngomong gini ke orang-orang organisasi itu. Dia nggak mau ngaku Kak. Terus akhirnya aku kan nyari-nyari bukti. Terus aku ketemu lagi sama temanku itu sambil bawa temanku organisasi yang aku tanyain itu 2 orang itu. Terus aku nemuin mereka. Terus aku tanya bener nggak, tapi itu dia ngomong, maksudnya temanku yang 2 itu aku tanyain bener nggak dia ngomong gitu ke kamu, jelek-jelekin aku. Katanya iya. Nah temanku yang satunya ini yang itu kayak berusaha menghindar gitu loh, kayak bohong terus. Terus akhirnya aku suruh jujur Kak, terus ternyata iya dia jelek-jelekin aku. Nah karena itu kan aku jadi nggak kepilih ya itu di jadi ketua pelaksana itu. Nah di situ aku marah banget ke dia, kayak kalau emang dia mau ngajuin diri, maksudnya mau menang tuh bersaing yang bagus gitu loh Kak, yang suportif, nggak kayak gitu. Mana kan dia juga temanku ya, terus dia kalau nyebar-nyebar kayak gitu kan kayak jatuhnya fitnahin aku gitu loh Kak. terus bapak pencet apa? Ya, seperti kurang. Jadi kamu kayak pas mau dipilih jadi ketua pelaksana tuh kamu kayak sebelum pemilihan kamu tuh udah difitnah temanmu gitu, kayak seakan-akan kamu tuh kayak nggak becus dalam jadi ketua pelaksana gitu pas kerja di organisasi. Gimana perasaan kamu pas kamu dapat berita itu? Ya aku pertamanya kaget sih Kak. Ya kaget, terus nggak nyangka aja dia kok beneran mau ngalahin aku itu, tapi dengan cara yang nggak bagus gitu loh Kak. Dia pakai cara yang gak sehat, malah pakai yang cara yang curang gitu. Iya. Nah, itu pasti ngagetin. Iya nyakitin banget. Nah, di luar itu ada lagi nggak? Mungkin sebelum itu kamu dihianatin teman kamu. Hmm,
Ada sih Kak kayaknya. Oh iya ada. Aku inget banget. Kan aku sama dia itu temenan dari SMP. SMP ya. Ben waktunya kayak. Mungkin kamu pernah dihianatin sama teman kamu nggak sebelum peristiwa yang ini? Enggak kali ya. Iya ding, pernah. Pernah. Ya itu dulu tuh kalau nggak salah SMP kelas 2 mau naik kelas 3 itu. SMP, pas SMP. Iya. Terus. Nah itu aku malu sih Kak mau ceritanya. Saya kan SMP masih kan bocil ya. Nah itu tuh dulu aku kelas 1 di SMP itu satu kelas sama dia. Nah di satu kelasku itu ada teman kelasku juga itu kayak menurutku ya dia itu ya lumayan menarik bagi aku. Terus akhirnya aku cerita ke temanku itu kayak, ini loh, ini aku nyebut nama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi aku bilang ke temanku yang ini, jadi pas kita kayak cakep banget gitu. Iya. Terus dia awalnya kayak enggak, sambil kayak jelek-jelekin aku kayak enggak, buta kali masa orang kayak dia cuma bilang satu kan. Nah terus aku dengernya kan kayak ya agak sakit hati sih Kak. Terus juga ya udah berarti kan dia dari situ kan dia nggak ada minat ke si temanku dan dia ya udah akhirnya aku kalau cerita ke dia tuh ya nggak apa-apa cerita aja kayak nggak merasa tersaingi. Mungkin ada kali ya 2 hari atau 3 harian aku ceritain dia terus kayak bilang kita dia pas itu pas kelas akhirnya kan dari kelas 1 kan pindah ke kelas 2 ya. Nah, di situ tuh aku sama temanku itu beda kelas tapi temanku itu satu kelas sama si Dani yang aku bilang bisa dibilang kelas aku saat kelas 1 ya Kak. Nah aku karena beda kelas kan udah nggak ngeliatin si Dani lagi tapi tuh aku kayak masih kepo gitu loh Kak. Terus aku tanya-tanya ke temanku yang satu kelas itu kayak gimana Dani kabarnya terus dia kayak kepoin dari lewat temanku itu Kak. Terus kadang aku juga nyuruh dia minta tolong ya nanti bilangin ke Dani Kak. Ya emang aku sama Dani udah lumayan deket sih karena udah sering ngobrol juga tapi nggak sedekat itu. Nah terus setelah itu kan aku aku kayak nyari info tuh dari temanku ini. Nah setelah itu dari kelas 2 naik ke kelas 3 tuh aku dapet info lagi kalau si temanku itu aku tanyain tentang Dani tuh kayak ogah-ogahan gitu loh Kak mau jawabnya. Nah itu aku pernah tanyain Dani udah pulang apa belum ya ke temanku itu yang satu kelas. Aku kayak bilang terus temenku itu bilang nggak tahu lihat aja sendiri masa terus diliatin lah apalah kayak gitu. Nah aku kaget kok dia jawabnya ketus saya biasanya kan enggak ya. Terus aku ya udahlah paling dia lagi capek terus biasanya aku tanya lagi jadi nah temenku tuh makin kayak jawab gitu loh kayak ya enggak gitu kayak singkat gitu loh. Terus ya itu kan aku nggak nanyain lewat dia lagi jadi aku kayak nyari info sendiri. Nah setelah itu aku itu kayak beberapa bulannya itu nyamperin enggak nyamperin sih kayak sengaja lewat di kelasnya kan kelasku sama kelas dia kan lumayan jauh. Nah kan kelasku sama kelasnya dia kan lumayan jauh kan. Dia di lantai 2 aku di lantai 1 terus pas beberapa bulan setelahnya aku inisiatif ngelewatin kelasnya. Nah terus aku ngeliat temenku yang satunya itu duduk di sampingnya si Dani benar-benar duduk sampingan gitu Kak. Si Daninya di sini dianya di sini. Nah, tapi yang lihat kaget kok dia deket banget kan soalnya kalau aku cerita tentang Dani tuh temanku kayak nggak kayak nggak nunjukin kalau dia kan tertarik gitu loh kan. Jadi aku kan nggak mikir macam-macam. Nah pas lewat situ kok deket gitu kayak akrab banget terus ketawa-ketawa bareng. Aku lihat itu kayak sedikit sakit hati sih Kak. Terus akhirnya ya udah aku ke kamar
Aku kan mau ke kamar mandi ya di lantai 2. Terus, pas aku balik lagi lewat kelasnya itu udah nggak ada merekanya. Terus aku tanyain ke teman kelasnya, eh kamu lihat Dani sama si ini enggak? Terus kata teman kelasnya tuh mereka juga ke kantin bareng kak. Nah dari situ aku kayak sakit banget gitu loh dengernya, kayak gak nyangka mereka ngapain gitu ke kantin bareng. Terus akhirnya aku kan udah nggak mood ya, terus akhirnya balik ke kelas, terus akhirnya udah pulang. Ini aku langsung ceritain cepet aja. Terus cerita senyaman kamu aja sampai mana? Nah, kan tadi cerita sampai aku break terus ke kelas. Ya. Nah, terus itu beberapa minggu setelahnya aku dapet info dari teman kelasku sendiri kan Ya. bilang, kamu sama ini masih temenan nggak sama si temanku itu? Aku tanya, masih? Emang kenapa? Kamu bukannya sering cerita-cerita tentang Dani ke dia ya? Terus aku juga tanyain lagi, iya emang kenapa ya? Udah poin aja kan? Nah terus tiba-tiba teman kelasku itu bilang gini kayak, kemarin aku lihat temanmu sama si Dani itu pergi bareng ke mall, ke Gramedia, aku ketemunya. Nah aku denger itu kan ya sakit hati sih kak. Terus aku bilang, emang kenapa lagi kerja kelompok mungkin ya? Terus dia bilang, enggak kok mereka berduaan aja kayak seru-seruan kayak orang pacaran gitu. Nah pas temenku bilang kayak orang pacaran gitu aku kayak, kayak mau nangis gitu loh kak dengernya, kayak sakit dari gimana ya kak, kelas kita yang kita ceritain ke teman dekat terus tiba-tiba dekat sama dia, kan itu sakit banget ya kak kalau kita dengarnya. Terus setelah itu uh, setelah temanku bilang gitu besoknya aku udah info lagi kak, kan biasa lagi ya kak teman-teman itu suka gosip, aku dengar mereka itu gosip kalau si Dani sama temanku ini pacaran. Nah disitu aku nggak percaya ya, terus aku nyamperin temanku si temanku itu ke lantai 2 di kelasnya. Nah kebetulan di sana Daninya nggak ada, jadi aku kan bisa leluasa tanya gitu. Aku samperin, aku panggil, terus aku tanyain, kamu dekat ya sama Dani? Terus dia bilangnya enggak, biasa aja. Terus aku bilang lagi, masa kemarin lah aku lewat depan kelasmu kamu kayak deket banget, kayak seru-seruan ketawa-ketawa bareng. Terus dia tuh kayak bilang enggak gitu loh kak. Terus tiba-tiba Daninya datang, terus Dani juga sempet nyapa aku kayak, dia nyapa kayak Kalifa. Nah disitu aku kayak ya udah iya, aku balas apanya. Terus tiba-tiba si Dani itu nyamperin aku kayak sambil bilang sayang gitu loh, ayo yang kita ke kantin gitu lah. Aku denger dia bilang kayak gitu aku langsung freeze gitu loh kayak diem liatin mereka berdua. Aku juga sempet nangis tapi aku tahan, terus aku liatin temanku kayak ngeliatin sambil pengen dia klarifikasi gitu kak, aku liatin terus dia cuma diem terus keluar. Nah terus aku udah nggak ada komunikasi lagi sama temanku, aku udah marah banget, udah kayak kecewa banget pokoknya, kayak dia tuh ngianatin aku di situ, memang di situ paling gongnya dia ngianatin aku. Nah dari situ tuh kayak kita kan udah nggak komunikasi lama, terus dia nggak lama-lama banget sih, terus dia 1 minggu setelahnya tuh nyamperin aku di kelas kayak bilang, dia bilang kayak ya maaf aja gitu loh, maaf ya aku nggak bilang ke kamu kak aku deket, yang kamu bilang kayak lagi di kelas berduaan itu bener, kayak ya dia kayak klarifikasi gitu loh kak, memang kalau dia sama Dani itu pacaran. Nah di situ kayak nggak ikhlas sih sebenarnya, aku juga nangis ke dia kak, bilang kenapa sih harus Dani, kan aku ceritain Dani ke kamu terus tiba-tiba kamu sama dia, kamu ngerti gak sih perasaanku kalau kamu kayak gitu, sakit banget. Terus dia cuma iya iya aja, terus akhirnya setelah itu 2 hari setelahnya kita ya udah kayak biasanya aja, meskipun aku agak sedikit kak lihat dia sama Dani itu kayak agak sedikit marah. Nah tapi setelah itu naik ke SMA dia sama Dani itu udah beda sekolahan. Nah di situ kayak
Jadi kan mereka, aku nggak tahu hubungan mereka. Terus juga kayaknya mereka juga sudah lumayan renggang. Habis itu aku sama temanku itu jadi mulai akrab lagi. Berarti teman kamu yang pas SMP ini sama yang ya sama tapi beda yang sama. Iya itu sama, makanya ya makanya itu kan mereka sama Dani kan renggang. Iya. Putus kayaknya kita. Habis itu aku mulai akrab lagi sama temanku. Terus kita ada terkuliah bareng. Nah kebetulan kita beda jurusan tapi itu satu organisasi. Perasaan kamu pas tahu teman kamu yang kamu ini itu rasanya kayak kecewa. Iya, kecewa gitu kak. Anjir temanku masa kayak gini. Kamu pernah nggak ini? Saya pengen kamu mahamin dari sudut pandang mereka. Ya saya tahu itu kamu pasti masih ngerasa kayak kecewa, sedih sama teman kamu. Tapi kalau kamu mau, saya pengen kamu buat pahami dari sudut pandang si Dani dan si teman itu. Jadi kayak pas masalah SMP. Mas masalah SMP sama pas organisasi. Ini saya minta kamu buat memposisikan diri kamu di posisi teman kamu dan si Dani ya. Di sini saya bukan meminta kamu semacam memaafkan mereka. Saya tahu pasti rasanya berat dan gak langsung kamu maafin, tapi buat bebasin kamu dari rasa kecewa terus rasa kesel juga. Mungkin kalau aku jadi di posisi aku dulu nggak salah sih kak. Karena kan memang perasaan kan nggak bisa ditentukan mau suka sama siapa kan bisa aja kita bilangnya nggak suka sama ini tiba-tiba karena sering berinteraksi jadinya suka. Dari posisi si Dani juga kan mungkin Dani nggak ngerasa kalau aku suka dia soalnya emang kita jadinya tuh kayak ya sebatas temenan biasa gitu kak. Jadi mungkin Dani nggak mikir kalau aku tuh suka chatan sama dia tuh karena aku pengen bikin hubungan gitu kan. Nah, mungkin bisa kayak gitu. Nah terus setelah itu mereka berdua akhirnya satu kelas terus aku juga sering itu kalau atau gimana gitu. Mungkin jadinya juga mikir oh yang dekat sama dia itu bisa teman akhirnya karena saling dekat saling berinteraksi akhirnya mereka berdua sama-sama. Jadi itu ngerasa kalau kamu tuh kayak nggak ada inisiatif buat deketin dia. Jadi menurut sudut pandang kamu sebagai posisi si Dani ya, jadi si Dani itu ngerasa kalau kamu tuh nggak deketin si Dani gitu, malah teman kamu yang deketin si Dani dan ngerasa gitu karena kamu selalu nyuruh dia gitu. Ya mungkin aja gitu. Kamu pernah bayangin nggak perasaan teman kamu yang kamu suruh cari info soal Dani atau perasaan Dani yang bahkan kamu tuh nggak deketin dia terang-terangan gitu, perasaan mereka tuh pernah. Enggak karena temanku itu pas aku minta tolong itu dia kayak ya udah iya mau aja. Terus enggak aku juga nggak mikir kedepannya kalau dia bakalan bisa suka karena sering aku tanya. Tadi kan peristiwa yang pertama kan baru ini kan teman kamu malah berfitnah kan ke sesama teman organisasi gara-gara dia tuh pengen jadi apa tuh, ketua pelaksana. Nah sekarang kan coba kamu bayangin kamu di posisi teman kamu yang kalian sama-sama saingan gitu.
Sini saya mau minta tolong ke kamu untuk bayangin diri kamu sebagai teman kamu yang dengan tega itu memfitnah kamu kan. Kenapa dia ngelakuin itu dan apa yang dia rasain? Mungkin karena dia kan di organisasi tuh jarang sama jarang bareng-bareng gitu loh Pak. Ya. Itu sulit bersosialisasi. Terus terus itu mungkin dengan nyebar fitnah itu dia bisa dapat perhatian dari teman-teman organisasi, terus akhirnya teman-teman organisasi itu kayak percaya sama dia, akhirnya milih dia. Jadi teman-teman tuh merasa kayak mungkin dia tuh kayak gak bisa saingan secara sehat gitu ya dengan dia yang sulit berinteraksi dengan orang gitu. Iya. Dan misal pun kamu di posisi dia sebagai diri kamu, apa yang akan kamu lakuin? Jadi apa kamu gimana sudut pandang mereka terhadap masalah tersebut? Nah, di sini kan posisi kamu kan belum bisa memaafkan mereka. Dan juga bayangkan kamu tuh kayak bawa beban di pundak kamu atau ada sesuatu batu yang nyangkut di kepala kamu, kan itu pasti berat kan kamu bawa kemana-mana tuh. Nah, pasti rasanya tuh apalagi kamu bawa rasa perasaan kecewa, marah, dendam, sedih juga kan kemana-mana. Nah, kamu tuh sebenarnya berhak untuk hidup lebih baik dan hidup tanpa membawa beban tersebut dengan kamu memaafkan mereka. Jadi bayangkan kamu tuh dimaafkan oleh seseorang. Bagaimana perasaan kamu? Kalau kita buat salah terus mereka maafin kita sih ya kayak ya lega gitu, akhirnya dimaafin terus jadi enggak. Rasanya lega kan? Nah, begitu juga kalau diri kamu tuh udah berhasil berdamai dengan masalah kamu, meskipun itu gak sebenarnya kamu mau memaafkan mereka, setidaknya kamu tuh udah berdamai dengan masalah itu, sehingga misalpun kamu masih teringat dengan masalah itu, kamu kayak, oh, aku harus berusaha maafin biar aku tuh nggak bawa beban yang berat gitu. Saya minta kamu untuk maafin mereka baca. Sebenarnya sih Kak, maafin tuh aku udah bilang secara langsung aku maafin itu di lubuk hatiku tuh kayak susah gitu loh, bener-bener maafinnya tuh susah. Cuma kalau untuk bilang iya aku maafin gitu aja bisa, tapi habis itu aku bakal keinget-keinget lagi kejadian, lagi pas itu kejadian yang dia fitnah aku ke teman-teman tuh kayak aku jadi inget lagi dia pernah melakukan kesalahan yang bikin aku Itu tetap ganjel kan, kayak kamu merasa kesel, tapi kamu pas ngomong tuh kayak iya aku maafin tapi jadi enggak gitu. Nah, uh, kamu coba ngomong ke diri kamu sendiri sekarang, kamu tuh mau maafin teman kamu dan si karena itu ada dua pelaku ya. Si Dani pun tidak tahu menau kalau kamu tuh suka sama dia, tapi kamu coba bilang ke kamu kalau kamu tuh maafin si Dani dan teman kamu. Ngomong ke diri kamu sendiri, kamu tuh udah maafin teman kamu dan si Dani gitu karena salah ada di masa lalu. guys sih sebenarnya susah sih, tapi mungkin aku akan juga jadi di sini aku maafin kamu bukan karena aku udah nggak benci kamu lagi atau karena kamu udah nggak nyakitin aku lagi, tapi aku maafin kamu karena aku pengen bebas dari luka sama beban yang berat, beban yang selalu kepikiran di aku, buat aku kepikiran terus. Dan untuk teman-teman organisasiku
aku juga maafin kalian. Di sini aku juga nggak tahu kalau alasan kalian tuh tiba-tiba percaya sama omongannya Lidi apa, tapi nggak apa-apa, aku maafin. Dan untuk Dani, aku juga maafin karena kalau aku jadi Dani juga maksudnya mungkin aku nggak tahu kan aku bisa, maksudnya kalau aku utara gitu. Terima kasih buat diri kamu sendiri yang udah berani berminta maaf ya sama luka kamu yang di sini kamu bukan hanya sembuh tapi kamu mulai tumbuh sebagai individu baru yang berusaha melepaskan diri dari jeratan luka. Sudah di sini saya meminta kamu untuk berkomitmen memaafkan teman-teman organisasi kamu, teman kamu, dan sidang. Apakah kamu bersedia? Mungkin susah ya, tapi karena aku nggak mau, itu namanya nggak mau bikin hidupku susah sendiri, terus juga nggak mau ingat-ingat, aku bakalan komitmen buat selalu maafin untuk diriku sendiri. Di sini dengan kamu udah maafin kesalahan mereka, itu seperti yang saya bilang tadi itu bukan berarti masalah kamu tuh benar-benar selesai, tapi setidaknya kamu tuh berjalan dalam jalan hidup gitu. Dan saya yakin kau pasti bisa dalam memaafkan teman-teman kamu. Dan juga misal kamu mengalami perasaan sama lagi, kamu dihianati teman kamu lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau kamu akan bersikap seperti apa? Aku mau sikap jurnalis. Terserah, aku pengen. Jadi kalau memang masalah itu terulang lagi, mungkin aku bakalan nulis akun journaling gitu buat ngutarain rasa sakitku. Aku juga bakalan sering banget kayak Alfamart atau gitu buat tenangin diri karena memang cuma itu yang bisa aku lakukan. Bagus, itu satu langkah yang oke untuk kamu itu lebih baik. Nah, semisal kamu saya kasih pekerjaan untuk mengatasi rasa sakit yang kecewa kamu, gitu. Memang Eh, saya minta kamu untuk setiap hari lah. Itu kan pasti akan ada perasaan yang sama dengan senang, sedih, terus kayak kecewa dan lain-lain. Mungkin saya minta kamu untuk setiap hari, sampai pas malam atau pagi atau sesudah kamu. Itu di situ kamu bisa menuliskan apapun yang terjadi hari itu, sehingga kamu berhasil menemukan perasaan kamu gitu. Seperti kamu mengatasi rasa kecewa kamu terhadap teman kamu yang tadi. Di sini sesi konseling saya rasa cukup ya. Dan saya juga udah ngasih kamu tugas untuk agar kamu bisa lebih cepat dalam progres memaafkan teman kamu. Saya rasa sesi konseling kali ini bisa kita akhiri. Dan terima kasih atas kedatangan kamu dan terima kasih juga atas keberanian kamu yang udah cerita secara lengkap ya. Dan juga saya menanti kedatangan kamu di sesi berikutnya. Jika kamu ada masalah lagi dalam masalah yang sama atau kamu ada kendala lain, kita bisa membuat janji. Janji untuk sesi. terima kasih juga Kak udah bantu aku bisa memaafkan masalah mereka, terus juga